Hai teman-teman, kita lanjut Herjai episode 68-nya ya. Sebelum itu, tolong bantu aku untuk subscribe, like, dan komen channel ini ya. Untuk kalian yang ingin mengetahui episode sebelumnya, dapat mengklik link di description box di bawah ya. Terima kasih. Cerita dimulai dengan Azize yang datang mengunjungi Fusun di penjara. Azize mengatakan kalau dia tidak akan berhenti balas dendam kepada Fusun sebelum melihat Fusun mati terkubur seperti anaknya. Di dapur rumah keluarga Aslambe, Yaren mengatakan pada Handan kalau dia ingin menjadi istri Virat dan nyonya di rumah keluarga Aslambe. Handan yang marah pun ingin menampar Yaren, tapi dihentikan oleh Seida karena ada kedatangan Zeynep. Seida mengajak Handan untuk pergi menenangkan diri. Zeynep yang masih berbaik hati kepada Yaren memberikan hadiah kelahiran untuk anak Yaren kelak. Yaren membuang hadiah itu dan mengatakan kalau dia menginginkan Virat. Yaren juga sudah menyiapkan hidangan makanan untuk Virat. Zeynep pun segera membuang makanan itu ke dalam tong sampah. Yaren berkata, "Siapa kamu beraninya melakukan itu?" Zeynep menjawab, "Aku adalah Zeynep Aslambe, istri Virat Aslambe." Di kantor, ada Miran, Vira, Cihan, dan Nasuh yang mengadakan rapat untuk pemilihan presdir baru. Miran mengajukan Cihan sebagai kandidat presdir. Namun, Cihan mengatakan kalau Miranlah yang lebih cocok karena Miran masih muda. Miran menjawab kalau Cihan sudah lebih banyak berpengalaman. Miran, Nasuh, dan Virat mengangkat tangan sebagai tanda kalau mereka setuju untuk mengangkat Cihan sebagai presdir baru. Ada Azize dan Mahmud yang hendak keluar rumah. Azize terkejut karena tiba-tiba melihat kedatangan Khalid, anak buah Fusun. Cerita berpindah pada Fusun yang sedang dalam perjalanan persidangan dan dikawal oleh petugas polisi. Kemudian mobil petugas tersebut terhenti karena ada traktor mogok yang menghalangi jalan. Di sana juga ada Khalid, anak buah Fusun yang berpura-pura menanyakan permasalahan traktor mogok itu. Tiba-tiba, Khalid beserta supir traktor itu menodongkan pistol pada petugas polisi sehingga petugas itu menyerah. Lalu Khalid melepaskan borgol Fusun dan membawa Fusun kabur. Di kantor, Miran mendapatkan informasi kalau Fusun berhasil kabur dari kawalan polisi dan Fusun akan menemui Azize di hutan tempat insiden penembakan Hazar. Di rumah Aslambe, Zeynep sedang cemas menunggu hasil tes kehamilannya. Tes itu pun menunjukkan kalau Zeynep positif hamil. Zeynep menelpon Reyhan untuk membagikan kabar bahagia tersebut. Ada Azize yang dalam todongan pistol menunggu Fusun di tempat terjadinya insiden penembakan Hazar. Fusun pun datang bersama anak buahnya. Fusun meminta pistol pada Khalid dan Fusun sudah siap menembakkannya pada Azize. Namun Azize memerintah Khalid dan Khalid serta anak buahnya berbalik mengarahkan pistol pada Fusun karena Khalid telah mengkhianati Fusun dan berpihak pada Azize. Azize sudah siap untuk menembak Fusun. Tiba-tiba Miran datang mencegah Azize dan meminta Azize untuk tidak menjadi seorang pembunuh. Fusun mengambil kesempatan itu dengan merampas pistol anak buah Azize dan Fusun ingin menembakkannya ke Miran. Namun sebelum pistol itu mengenai Miran, terdengar suara letusan pistol lainnya yang mengenai Fusun. Fusun pun tergeletak tak berdaya dengan luka di dadanya. Beberapa saat kemudian, Azra mendapatkan telepon yang mengatakan kalau Fusun telah tertembak. Azra pun segera pergi ke rumah sakit. Di rumah Aslambe, ada Zeynep yang memberi Virat sebuah kotak hadiah. Virat membukanya dan terkejut mengetahui tentang kehamilan Zeynep. Virat dan Zeynep pun sangat bahagia. Ada Yaren yang lewat di depan kamar Zeynep, dan Yaren mendengar tentang kehamilan Zeynep. Yaren pun kembali ke kamarnya dan histeris melempari semua barang-barang.
Firat, Zeynep, dan Seda datang ke kamar Yaren karena mendengar suara keributan. Yaren berkata pada Firat kalau dia ingin menikah dengan Firat. Yaren terlihat seperti sedang depresi. Firat mencoba menenangkan Yaren dan Firat membawa pulang ke rumah Sodoglu. Sesampainya di sana, Yaren menjadi histeris kembali. Cihan, Handan, dan Nasuh datang karena mendengar keributan. Handan menanyakan apa yang terjadi kepada Yaren. Yaren pun mengatakan kalau dia menginginkan Firat. Handan yang marah langsung menampar dan menyeret Yaren ke kamar serta menguncinya dari luar. Di rumah ada Reyan, Miran, Azize, Nasuh, dan Azra. Azra menceritakan kalau Fusun perlu perawatan karena peluru yang menembaknya telah menyebabkan Fusun lumpuh. Fusun tidak bisa berbicara dan menggerakkan tubuhnya, dan Fusun tidak bisa lagi menyakiti siapapun. Azra berkata kalau dia tahu semua kejahatan Fusun sehingga Azra ingin meninggalkannya. Tapi setelah melihat Fusun sekarang, Azra tidak bisa pergi meninggalkan Fusun karena Fusun pasti membutuhkan kasih sayang dari Azra. Begitu juga Azra membutuhkan kasih sayang dari Fusun. Azra akan membawa pergi Fusun bersamanya. Azra pun berpamitan pada mereka semua. Keesokan harinya, Firat dan Zeynep mendatangi sebuah rumah. Firat mengatakan kalau dia membeli rumah baru itu untuk mereka berdua. Kemudian mereka mendatangi rumah Esma. Firat memberitahukan kepada Esma mengenai kehamilan Zeynep. Esma pun sangat bahagia mendengarnya. Di rumah Miran dan Reyan berencana melakukan sunat pada Umut anaknya. Di sana sudah ada dokter dan perawat yang bersiap menangani sunat Umut. Setelah beberapa saat kemudian, Umut sudah selesai disunat. Tiba-tiba Nasuh mendapatkan telepon dari Seda yang mengatakan kalau Azize datang menemui Fusun di rumah Aslambe. Di rumah Aslambe, Azize mengatakan pada Fusun kalau dia datang bukan untuk membunuh Fusun. Dan Azize mengatakan kalau Azra mau bersama Fusun hanya karena Azra mengasihaninya, bukan karena Azra mencintainya. Sesampainya Nasuh dan Miran di rumah Aslambe, Azize sudah keluar dari kamar Fusun. Miran menanyakan apa yang dilakukan Azize di rumah itu. Miran juga mengatakan kalau dia sampai harus meninggalkan anaknya yang baru saja sunat untuk menemui Azize yang masih saja mendatangi Fusun. Azize menjawab kalau Fusun memang telah kalah perang darinya, namun tetap saja dia adalah pembunuh anakku Hazar. Azize pun pergi meninggalkan Nasuh dan Miran. Ada Reyan yang datang ke kamar Umut. Reyan terkejut melihat Yaren yang sedang menggendong Umut. Segera Reyan pun mengambil Umut dari gendongan Yaren. Yaren mengatakan pada Reyan kalau Reyan sudah mengambil semuanya dari Yaren. Reyan berkata kalau Yaren sudah gila dan Reyan pun mengusir Yaren. Di rumah Sodoglu ada Cihan yang memegang jam tangan yang merupakan hadiah Hazar untuk Cihan pada saat mereka masih kecil. Cihan mengatakan kalau dia ingin memberikan hadiah itu untuk Umut. Ada Yaren yang mendengar itu dan Yaren marah pada Cihan karena Cihan malah memberikan jam itu pada Reyan. Malam harinya, semua orang sudah berkumpul untuk merayakan syukuran sunatan Umut. Mahfuz memberikan hadiah pada Reyan berupa foto yayasan Umut Sodoglu yang telah selesai direnovasi dan Reyan sudah bisa melihatnya besok. Cihan memberikan hadiah berupa jam kenangannya bersama Hazar. Azize memberikan hadiah akta rumah Aslambe sehingga Miran dan Reyan akan menjadi pemilik resmi rumah tersebut. Ada Yaren yang melihat Azize memberikan hadiah pada Reyan dan penasaran tentang hadiah itu. Kemudian saat itu Esma juga memberitahukan pada mereka kalau dia akan menjadi seorang nenek. Semua orang berbahagia pada malam itu. Yaren menemui Seda dan Yaren memaksa Seda untuk mengatakan hadiah apakah yang diberikan Azize untuk Reyan.
Seda pun menjawab kalau hadiah itu adalah akta rumah Aslambe. Yaren pun tak dapat menerimanya karena Yaren merasa bahwa dialah nyonya di rumah Aslambe dan dialah yang seharusnya memiliki rumah itu. Azize memberikan surat pada Nasuh dan Azize mengatakan kalau dia akan pergi meninggalkan keluarganya. Yaren datang ke rumah Reyhan dengan membawa pistol. Yaren mengarahkan pistolnya kepada Reyhan. Yaren mengatakan kalau Reyhan telah mencuri semua masa depannya. Cihan berada di barisan paling depan untuk melindungi Reyhan dan Cihan mendekati Yaren serta Cihan meminta Yaren untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Yaren pun masih saja mengacungkan senjatanya. Kemudian terdengar suara letusan pistol Yaren dan Cihan pun tertembak di bagian lengannya. Tiba-tiba ada polisi datang dan menangkap Yaren atas tuduhan pembunuhan Harun Aslambe.